Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi di sini kakak akan memperkenalkan nama kakak terlebih dahulu. Nama kakak Abdul Hafiz Ansari dari FKIP Pendidikan Biologi ULM Banjarmasin. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kelainan dan teknologi pada sistem gerak. Langsung saja kita masuki ke materi yang pertama, yaitu kelainan pada sistem gerak. Untuk kelainan pada sistem gerak sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kelainan pada tulang, yang kedua adalah kelainan pada sendi, dan yang ketiga adalah kelainan pada otot. Untuk kelainan pada tulang sendiri bisa kita bagi kembali untuk menjadi 3, di mana untuk kelainan pada tulang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada kelainan yang disebabkan oleh gaya hidup, yang kedua ada kelainan yang disebabkan oleh fisiologis atau keturunan, dan yang ketiga ada yang disebabkan oleh kecelakaan. Penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup, beberapa contohnya adalah yang pertama kiposis, yang kedua lordosis, dan yang ketiga adalah skoliosis. Selanjutnya yang kedua adalah kelainan fisiologis tulang. Jadi untuk kelainan fisiologis tulang sendiri, beberapa contohnya adalah yang pertama ada osteoporosis atau pengeroposan tulang, yang kedua adalah rakitis. Rakitis sendiri biasanya menyerang kepada anak-anak balita atau bayi, di mana untuk dampaknya sendiri rakitis ini akan menyebabkan kelainan bentuk pada kaki, di mana kaki anak-anak itu akan berbentuk seperti huruf O ataupun huruf X. Jadi kelainan bentuk tulang ini akan menyebabkan lebih mudah patah terhadap kaki tersebut. Selanjutnya ada TBC tulang. Jadi untuk TBC tulang sendiri sama seperti TBC yang menyerang pada paru-paru disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi untuk bakteri ini juga dapat menyerang pada bagian tulang belakang sehingga menyebabkan nyeri pada bagian tulang belakang. Selanjutnya adalah kelainan pada tulang yang disebabkan oleh kecelakaan. Salah satu contohnya adalah fraktura. Untuk fraktura sendiri secara umum terbagi menjadi 2, yaitu fraktura tertutup, di mana untuk fraktura tertutup sendiri bagian patahan tulang tetap berada pada bagian tubuh atau tidak keluar mencuat melalui daging ataupun kulit. Yang kedua adalah fraktura terbuka. Untuk fraktura terbuka sendiri berbeda dengan fraktura tertutup tadi, di mana patahan tulang sampai mencuat atau merobek daging dan kulit sehingga dapat terlihat pada bagian luar. Selanjutnya adalah kelainan pada sendi. Jadi untuk kelainan pada sendi ini beberapa contohnya adalah artritis, di mana artritis ini adalah peradangan pada beberapa bagian sendi. Untuk artritis sendiri ada dibagi berdasarkan beberapa jenis. Jadi ada rheumatoid arthritis, yang kedua ada osteoartritis, dan yang ketiga ada gout arthritis. Untuk gout arthritis ini sendiri sedikit berbeda, di mana penyakit ini disebabkan oleh menurunnya metabolisme asam urat sehingga asam urat menumpuk pada bagian sendi. Kelainan sistem gerak yang terakhir adalah kelainan pada otot. Salah satu contohnya adalah atrofi, di mana atrofi sendiri adalah pengecilan atau penyusutan jaringan pada otot yang disebabkan oleh jarangnya digunakan otot itu sendiri dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua adalah stiff atau kaku pada bagian leher. Dan contoh yang ketiga adalah kram pada otot. Jadi untuk kram sendiri disebabkan oleh jaringan otot yang tiba-tiba menegang karena aktivitas yang tiba-tiba. Dan materi yang terakhir adalah teknologi pada sistem gerak. Beberapa contohnya adalah radioterapi. Radioterapi adalah metode pengobatan terhadap kanker tulang. Jadi pengobatannya ini sendiri menggunakan beberapa sinar radiasi seperti sinar X-ray ataupun sinar radiasi lainnya. Yang selanjutnya adalah kemoterapi. Kemoterapi adalah metode pengobatan kanker tulang menggunakan obat-obatan kimia, di mana tentunya untuk kemoterapi sendiri memiliki beberapa efek samping, di mana obat-obatan yang melewati sel-sel hidup biasanya juga akan mematikan sel-sel hidup yang baik selain sel kanker. Selanjutnya adalah bionik. Bionik ini sendiri adalah teknologi terbaru, di mana teknologi bionik ini menciptakan
lengan buatan ataupun kaki buatan yang dapat digunakan secara mekanik. Jadi ini sendiri menggunakan fitur-fitur seperti dapat digerakkan, dapat menggenggam, dan lain-lain. Selanjutnya ada teknologi sederhana seperti kaki palsu, tangan palsu, maupun kursi roda. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.